misalnya, atau misal lainnya adalah migrasi masuk ataupun keluar, gimana dampaknya dan seterusnya. Nah, mungkin saya belum bisa ya untuk upload sementara ini untuk materi. Kemungkinan di minggu depan ataupun di akhir weekend ini baru bisa upload, karena ya satu dan lain hal. Kalau kita bilang kalau kita membahas mengenai TPAK atau labor force, itu adalah berapa sih individu usia 15 tahun ke atas sampai dengan 64 tahun yang berpartisipasi di dalam pasar tenaga kerja. Nah, definisi partisipasi di dalam pasar tenaga kerja itu bisa banyak. Yang pertama adalah employed atau dia yang bekerja, mencari pekerjaan, atau dia yang expecting, dia yang layoff, antara layoff dan dipecat kemudian mencari pekerjaan, atau mengharapkan untuk dipecat misalnya, karena kita tahu ada sirkulasi antara bekerja dan tidak bekerja. Nah, kalau kita lihat lagi di bagian di sebelah kanan, saya ambil dari bukunya Borges, classification of individual age more than 15 years into 3 groups. Jadi misalnya di sini kita akan lihat misalnya populasi umur 15 tahun ke atas itu seberapa besar, misalnya 237 juta. Nah, berapa sih yang yang masuk bekerja dan juga tidak, yang bekerja dan menganggur. Kemudian not in labor force itu berapa? Nah, misalnya dia yang keluar karena pensiun, kemudian masuk yang baru dan seterusnya. Kemudian dia yang bekerja dan tidak bekerja itu juga mungkin naik turun juga, tergantung dipecat ataupun keluar, ataupun yang direkrut baru atau dipanggil kembali, misalnya dirumahkan kemudian dipanggil kembali. Nah, ini 3 grupnya adalah employed, unemployed, dan atau labor market, misalnya residual. Sehingga kalau kita bisa mengukur gimana sih TPAK, ya orang yang bekerja ditambah orang yang tidak bekerja. Nah, kemudian apa sih kalau kita melihat TPAK itu kemudian artinya apa? Artinya adalah sebenarnya TPAK itu tidak menjelaskan intensitas bekerja. Maksudnya apakah dia bekerja dalam jangka sangat intens, misalnya setiap minggu bekerja, jam bekerjanya relatif cukup sama, itu tidak bisa dijelaskan oleh TPAK. Karena ingat definisi bekerja pada BPS itu kan setidaknya dalam 1 minggu dia bekerja selama 1 jam, ya kan? Sehingga tidak bisa menjelaskan tentang intensitas dia bekerja, jam bekerjanya belum dijelaskan, dan juga jumlah apakah dia bekerja secara dengan jumlah yang sama selama 1 minggu, itu juga belum bisa dijelaskan. Nah, tetapi apa sih makna dari LFPR ini? LFPR menunjukkan berapa sih jumlah individu yang tersedia atau yang tersedia di pasar tenaga kerja. Nah, ini basic perhitungan yang sebenarnya teman-teman juga sudah mendapatkannya ya, mungkin di dalam makroekonomi ya. Gimana sih employment rate? Ya, employment rate bekerja per working age population. Kemudian kadang tingkat employment
bisa dikatakan bahwa dia perhitungan yang lebih baik untuk melihat fluktuasi di dalam aktivitas ekonomi. Nah, kemudian unemployment rate, gampang ya juga unemployment. Menganggur sama dengan jumlah orang yang menganggur dibagi dengan PPAK. Nah, tapi kita tidak bisa menjelaskan mungkin ya hidden unemployment, orang-orang yang bekerja, yang tidak bekerja selama sesi ataupun ya. Kemudian yang terakhir adalah LFPA. LFPA itu adalah jumlah working age population usia 15 sampai 64 tahun dibagi dengan jumlah populasi. LF ini tadi employed dan unemployed per population di antara usia 15 sampai 54. Nah, ini kalau kita boleh menggambarkan dalam sebuah lingkaran atau sebuah lingkaran, gimana sih working age population itu. Misalnya dalam lingkaran besar ini adalah penduduk usia produktif 15 sampai ini adalah penduduk populasi kita di dalam satu lingkaran. Nah, kemudian di kotakan yang lebih kecil ini adalah di sini adalah working age population, dan yang di kotakan yang lebih kecil lagi di sini yang saya centang ini adalah TKA. Misalnya populasi Indonesia di tahun 2022 adalah 274 juta. Kemudian working age population-nya berapa? 209. Jadi yang di kotak setelahnya ini adalah 209. Kemudian out of labor force adalah dia yang atau individu-individu yang tidak masuk di dalam pasar tenaga kerja. Misalnya apa? Seperti kalian, student misalnya. Orang yang kaya misalnya tidak memutuskan bekerja, pensiunan dan seterusnya. Nah, kemudian TPAK-nya ya berarti tinggal unemployed dan employed saja. Nah, tetapi di sini kita juga bisa melihat bahwa kalau kita lihat di dalam populasi Indonesia itu ada juga yang mungkin perlu dieliminasi ya dari working age population. Gitu. Misalnya adalah dia yang usianya kurang dari 15 tahun dan lebih besar dari 65. 60 lebih besar sama dengan 65 tahun. Kemudian living on Aboriginal Reserve dan juga Campos. Bisa aja dia tinggal di wilayah yang sangat pedalaman gitu, sehingga tidak bekerja dan seterusnya atau keluar dari pasaran kerja dan juga hal lainnya. Nah, kalau di sini kan saya kasih contoh perhitungan apa sih itu misalnya LFPA itu adalah 68,63%. Hal ini berarti apa? Keinginan penduduk untuk bekerja pada usia produktif itu di Indonesia itu adalah 68,63%. Jadi gimana sih yang ingin bekerja itu ternyata hanya 68,63%. Nah, kemudian ini adalah fakta-fakta umum tentang TPAK. Ini adalah TPAK kalau kita bagi berdasarkan grup itu terbesar atau proporsinya atau mayoritas pembagiannya itu adalah di usia 25 sampai 55 tahun. Jadi masih usia produktif tapi bukan didominasi oleh pekerja usia muda. Pekerja muda itu kan 15 sampai 24. Nah, sebenarnya kalau kita bisa bilang dengan menurunnya dominasi pekerja usia muda itu ada dua indikasi. Yang pertama adalah rata-rata lama sekolahnya meningkat, ya, atau yang selanjutnya adalah rata-rata lama sekolahnya meningkat atau
partisipasi dari penduduk usia 15 sampai 24 ini memang rendah. Nah, kemudian basic fakta umum lainnya adalah TPAK laki-laki itu lebih besar di formal sektor. Bahkan di Indonesia pun juga mengatakan hal demikian. Laki-laki itu banyak bekerja di sektor formal dibandingkan sektor informal. Nah, kemudian tapi dari waktu ke waktu tingkat partisipasi perempuan itu juga meningkat karena apa? Penemuan mengenai DLKP, kontrol kelahiran, dan kemudian tingkat pendidikan wanita juga yang meningkat dan seterusnya. Nah, dan juga beberapa studi di dalam female labor supply, substitution effect itu lebih mendominasi dibandingkan income effect. Karena apa? Ya perempuan masih melakukan pekerjaan rumah tangga gitu, sehingga substitution effect-nya lebih dominan dibandingkan income effect. Ini basic fact lainnya, yakni adalah ya kita masih lihat bahwa ada gap antara laki-laki yang bekerja dibandingkan wanita yang bekerja. Kemudian gimana dengan pekerja paruh waktu? Pekerja paruh waktu itu lebih didominasi oleh wanita dibandingkan laki-laki. Kemudian ada nggak sih korelasi atau hubungan antara education dan juga LFPR? Jawabannya adalah ada, yakni adalah lebih korelasinya adalah lebih besar dibandingkan, berarti masih ada kemungkinan nih. Gitu. Nah, kemudian kenapa sih tadi laki-laki itu lebih mendominasi di pasar formal dibandingkan pasar informal? Karena apa? Tingkat pendidikan laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan, meskipun high school dropout-nya juga lebih tinggi. Ini hanya basic fact aja ya, fakta-fakta umum lainnya. Nah, ini lapangan kerja informal Indonesia dari tahun ke tahun. Misalnya yang informal itu didominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Sedangkan di pasar tenaga kerja formal masih sama faktanya dibandingkan negara-negara lain. Formal itu didominasi laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi materinya LFPR sebenarnya nggak banyak. Karena hanya menyajikan basic fact of woman dan seterusnya. Nah, kemudian hal ini bisa menjelaskan kenapa sih LFPR dari perempuan itu meningkat dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah kenaikan dari tingkat upah. Nah, kenaikan dari tingkat upah ini menunjukkan dampak yang positif, tetapi dampaknya kecil tapi positif, elastisitas positif terhadap gaji. Kemudian yang kedua adalah reservation wage. Jadi wanita sekarang itu dia lebih preferensinya itu jadi bilang lebih cenderung pengen join di pasar tenaga kerja dibandingkan mungkin melahirkan, menikah dan seterusnya. Kemudian di sisi lain, kenapa sih LFPR women ini meningkat? Karena fertility rate-nya itu turun gitu. Bahkan kita tahu ya di beberapa negara maju tingkat kelahiran itu menurun drastis dari waktu ke waktu gitu. Misalnya apa? Tingkat kelahiran di 1950-an itu adalah 3,3, tetapi di tahun 2000-an itu 2,1. Nah, kemudian kemajuan dari teknologi misalnya adalah DLKP misalnya, kematian anak misalnya, ataupun komunikasi yang mungkin bisa membuat peluang baru bagi wanita ataupun pekerja untuk bekerja dari jauh, mobile dan seterusnya. Kemudian
faktor-faktor sosiologi lainnya, misalnya adalah setelah Perang Dunia. Setelah Perang Dunia itu efek dari perempuan berpartisipasi di dalam pasar tenaga kerja itu semakin meningkat. Nah, ini basic fact. Saya ulangi lagi adalah fakta-fakta lainnya. Nah, kalau cohort effect ini adalah kita melihat gimana sih pembagian antar waktu, antar usia gitu dari tenaga kerja gitu, apakah berubah atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari Indonesia gimana, masih memang hampir sama didominasi oleh usia produktif 25 sampai dengan 49 tahun. Tetapi kita juga bisa melihat kenapa sih penduduk usia tua itu juga TPAK-nya meningkat dari waktu ke waktu, 8 sampai 9% rata-ratanya. Tetapi dari tahun 2017 sampai dengan 2023, 2024, 2025 itu juga meningkat 12-11%. Nah, menurut kalian kenapa sih TPAK usia, ya bisa kita bilang usia lanjut ya, kan 61 tahun itu kan usia lanjut malah meningkat gitu. Apakah menunjukkan kemampuan pasar kerja yang semakin tidak bagus, atau peluang yang semakin terbuka menurut kalian? Misalnya tetap untuk yang sehingga berusia yang pensiun tidak produktif ini bisa tetap masuk di pasar kerja. Karena apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya saya juga kurang tahu karena kenapa, makanya saya tanya menurut kalian kenapa. Ini pendapat aja ya, jadi nggak ada yang salah dan benar. Tapi kalau kita bisa bilang ya karena gimana ya, nggak ada coverage untuk usia pensiun misalnya. Sedangkan mayoritas penduduk kita itu adalah kelas menengah gitu, sehingga ya mau nggak mau meskipun dia sudah usia yang tidak produktif lagi, usia pensiun, bukan working age population, tetapi dia tetap mau join dan mau tidak mau tetap join di pasar kerja. Itu menurut saya aja sih, karena ya sebenarnya fakta-faktanya ya sangat banyak ya karena ya mereka butuh untuk tadi, kalau kita bisa bilang di level supply, butuh untuk coverage consumption-nya, coverage sehingga dia butuh income, sehingga ya mau nggak mau harus bekerja. Jadi seperti itu. Nah, sama halnya dengan penduduk usia 15 sampai 19 dan 20 sampai 24, bisa mengindikasikan dua tadi. Yang satu, rata-rata lama sekolah semakin meningkat. Di sisi lain juga mungkin mereka memang menunda gitu untuk atau tidak mau untuk masuk pasar tenaga kerja karena ya ekspektasi upah, reservation wage dan sebagainya. Kalian kalau ada barang yang ketinggalan itu dicari nggak sih? Hah? Soalnya saya melihat ya banyak tumbler di sebelah sana. Terus kemudian kadang di sini tuh juga ada ATK, ada apa. Jadi kalau kalian ada barang yang ketinggalan, diambil aja lah gitu loh. Kan juga itu hak kalian ya, punya kalian ya. Nah, kalau kemarin di pasar tenaga kerja di level supply
itu kita bilang kan bahwa individu itu kapan memutuskan bekerja atau tidak tergantung nasab fashion wage mereka, tergantung tingkat upah ya enggak. Nah tetapi menurut Beckers ada beberapa cara atau ada hal-hal lainnya yang mempengaruhi alokasi bekerja atau hal lainnya yang mempengaruhi apakah individu ini bekerja atau tidak. Yang pertama adalah dilihat dari household perspektif. Kalau suaminya bekerja, istrinya akankah bekerja atau tidak? Atau juga dipengaruhi oleh anggota rumah tangga lainnya, orang tuanya seperti apa? Apakah orang tuanya cewek cowok bekerja atau tidak? Gitu. Kemudian dia punya anak juga atau tidak? Anaknya usia berapa? Itu juga mungkin mempengaruhi jumlah jam bekerja dan keputusan dia bekerja atau tidak. Kemudian yang kedua adalah dari waktu yang dia sediakan. Nah, kalau kita bekerja, maka jam yang tersedia untuk rumah tangga atau misalnya kan kita punya 24 jam per hari, 8 jamnya untuk yang kita gunakan untuk tidur nih, sehingga tersisa 16 jam. Kalau kita memutuskan bekerja 8 jam, berarti waktu bertemu keluarga, waktu untuk quality time misalnya itu berkurang gitu. Sehingga ya hal ini juga mempengaruhi keputusan individu untuk bekerja. Gimana sih pembagian waktunya antara misalnya mengurus rumah tangga, waktu konsumsi misalnya untuk tidur, waktu yang digunakan untuk menghabiskan pendapatan, waktu yang untuk leisure dan sebagainya gitu. Nah kemudian ini hanya pengingat aja bahwa tentang income dan substitution effect. Nah, income effect itu apa? Kalau income effect berarti kan reaksi kita saat upah meningkat, maka ada keinginan untuk meningkatkan jumlah jam bekerja kita, sehingga apa? Income-nya menjadi semakin besar, pendapatan kita semakin meningkat. Nah, kemudian waktu yang tersedia untuk konsumsi, waktu yang tersedia untuk hal-hal lain di sini, konsumsi pada barang dan jasa itu semakin meningkat, dan waktu yang tersedia untuk di sini pembagian 3 atau 4 atau berapa waktu yang kalian bagi itu menjadi berkurang. Nah, kemudian peningkatan waktu untuk misalnya kita nih dapat upah yang semakin besar, kita memutuskan untuk leisure lebih banyak, konsumsi barang lebih banyak gitu. Nah, konsumsi barang lebih banyak itu butuh waktu yang lebih banyak, sehingga waktu untuk berkonsumsi meningkat dan ambient jumlah jam bekerja itu bisa menurun gitu, kalau tingkat upahnya meningkat. Kalau tingkat pendapatan juga meningkat. Nah, ini kemudian apa sih kemudian kegunaan dari LFPR? Saya ambil dari ILO. Yang pertama adalah kita bisa bilang bahwa perannya ini sangat penting dalam menentukan ukuran dan komposisi dari sumber daya manusia di sebuah negara, dan penting juga di dalam membuat proyeksi di pasar tenaga kerja ke depannya. Misalnya apa? Kalau sekarang di usia 19 sampai 24 ataupun 19 sampai 28 tahun, 30 tahun itu didominasi oleh Gen Z. Nah, kemudian pelatihan apa sih yang perlu dilakukan? Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk bisa nge-boost produktivitas mereka gitu. Kemudian digunakan untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan tentang pasar tenaga kerja. Trainingnya butuh apa, kemudian bisa juga untuk mengkalkulasikan mungkin kelahiran kedepannya kalau banyak wanita yang bekerja, dan juga
hal lain adalah membuat perencanaan tentang social security system. Gimana sih kalau sekarang banyak usia produktif, kemudian banyak sumbangannya terhadap pajak melalui pajak penghasilan, kemudian apakah kita perlu membuat social security system seperti jaminan kehilangan pekerjaan, seperti jaminan kehilangan pekerjaan sama dengan unemployment insurance ya, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan seterusnya. Nah, kemudian hal ini juga bisa berfungsi untuk memahami perilaku di pasar tenaga kerja. Karena apa? Karena terdiri dari beberapa kategori, beberapa populasi dan seterusnya. Nah, kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi indikator ini? Yang pertama adalah ekonomi. Tentunya misalnya adalah gimana sih bisnis cycle, apakah ekonomi dalam keadaan depresi, recovery, ataupun resesi, prosperity dan seterusnya. Nah, bisnis cycle dan juga unemployment rate ini mempengaruhi di dalam jangka pendek. Sedangkan industrialisasi dan akumulasi kekayaan ini mempengaruhi TPAK, mempengaruhi Al-Afi'ah di dalam long run. Misalnya apa? Oh, saya semakin kaya nih, saya semakin kaya, ya udah saya mengurangi jam bekerja saya dan saya memutuskan untuk menambah leisure, sehingga mungkin kedepannya saya memikirkan untuk pensiun dini misalnya. Kemudian tidak terbantahkan lagi tentang tingkat upah, kemudian social expectation, bagaimana sih ekspektasi terhadap pendidikan dan seterusnya. Kemudian demografi, yakni adalah perubahan working age population dari generasi ke generasi, di mana pengetahuan mereka dan tingkat kesehatannya mungkin dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa dijawab ya. Kenapa sih beberapa orang memutuskan untuk memutuskan menunda untuk masuk di dalam pasar tenaga kerja dan memutuskan untuk berkuliah atau meningkatkan level pendidikan mereka, meningkatkan rata-rata lama sekolah mereka? Kenapa sih menurut kalian? Materi ini harusnya sudah kalian dapatkan clue-nya. Ya, silahkan. Alwin. Ya, kalau menurut saya, kenapa banyak orang memilih menunda bekerja dan memilih untuk pendidikan, karena setiap individu itu punya resource wage tersendiri. Jadi mereka berharap bahwa ketika mereka itu bisa menaikkan pendidikan mereka itu, mereka tuh mengharapkan gaji lebih tinggi. Oke, reservation wage, gaji yang lebih tinggi. Ada hal lain kah? Ya, silahkan. Rahma. Ya. Menurut saya beberapa individu itu memilih delay masuk ke labor market karena mereka belum masuk kualifikasi industri. Misalkan saat ini tuh kualifikasi industri atau lowongan kerja itu banyak membutuhkan S1. Bahkan beberapa perusahaan juga lebih memilih untuk mempekerjakan S1. Oleh karena itu mereka mungkin akan meningkatkan pengalaman sekolah mereka agar bisa masuk ke dalam kualifikasi perusahaan. Oke, jadi yang kedua adalah tentang labor demand-nya yang mensyaratkan minimal level pendidikan. Ada hal lain? Ya, silakan. Mungkin aku setuju sama Olin Siapa? namanya Alvareta. Ya, silakan. Saya setuju dengan Olin dan Rahma, karena ada insentif untuk dari reservation rate sama pasar tenaga kerjanya yang butuh kriteria khusus. Di sisi lain juga pasti individu itu melihat dari opportunity cost-nya juga, Bu. Kayak misalnya dengan dia menunda masuk ke pasar tenaga kerja, berarti kan mereka punya investasi melalui pendidikan, dan ekspektasi mereka adalah mereka akan bekerja di tenaga kerja yang formal, dan mereka mendapatkan gaji yang bisa lebih besar dibandingkan biaya yang dia keluarkan selama menempuh pendidikan. Oke, berarti kamu berbicara tentang human capital investment.
Nah, berbicara tentang human capital investment, apa sih materi yang sudah kalian dapatkan di HCI di pertemuan sebelum UTS? Itu apa aja sih? Pendidikan, kemudian kesehatan migrasi. kesehatan migrasi. Kemudian menurut kalian apa sih yang lebih meningkatkan apa ya? Kan kalau pendidikan harapannya terima kasih Faisal. Harapannya kan meningkatkan return on education. Nah, kalau kita bisa bilang tingkat partisipasi sekolah itu dipengaruhi oleh apa sih? Guru kah? Dipengaruhi oleh school meeting kah? Makan gratis kah? Atau satunya adalah saya lupa. Atau hal lainnya? Menurut kalian dipengaruhi oleh apa? Human capital investment salah satunya. Ini ya. Kalau migrasi gimana sih? Rekan-rekan. Ya tentang ekspektasi gaji ya. Ekspektasi gaji di luar itu seperti apa sih? Memutuskan untuk migrasi. Mana? Apakah pendidikan menguntungkan? Ya nanti kita bisa nambahin materi ya untuk human capital investment aja. Hanya sebagai tambahan materi aja, tapi nggak masuk dalam UAS. Nah, sebenarnya betul apa yang teman-teman katakan. Kenapa sih orang itu memutuskan untuk menunda masuk pasar lowongan kerja dan memutuskan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah? Sebenarnya tidak hanya kuliah ya, SMA juga gitu. Tapi kan kalau kita lihat rata-rata lama sekolah di Indonesia mungkin cukup meningkat 10-an, 11-an gitu. Tetapi kalau kita lihat lagi di level daerah, per tahun 2023 itu ada yang masih 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun dan seterusnya, sehingga masih bervariasi antar provinsinya. Kalian bisa lihat di data rata-rata lama sekolah. Nah, betul, kenapa sih menunda untuk masuk pasar lowongan kerja dan memutuskan untuk kuliah misalnya? Yang pertama tentunya tentang worker preference, gimana sih tingkat upah yang ditawarkan. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi gaji, karena harapannya dengan saya meningkatkan human capital investment saya, return on education saya semakin meningkat. Return on education ini ya, diukur dari apa? Gaji yang ditawarkan. Kemudian di sisi lain, kenapa sih
harus kuliah gitu. Tadi persyaratan untuk masuk dunia kerja adalah harus kuliah minimal S1 misalnya, ataupun D3 atau D1. Karena kita menganggap atau beberapa orang masih menganggap bahwa dengan berkuliah, dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah atau meningkatkan tingkat pendidikan, hal ini berarti bahwa individu tersebut itu kompeten gitu. Kita lihat dari signaling teori, ya enggak gitu. Di dalam mikroekonomi PT Mikro teman-teman sudah belajar kan gitu. Kenapa sih merekrut pekerja dengan lulusan tertentu ya? Karena harapan berkaitan dengan signaling teori. Orang yang level pendidikannya lebih tinggi biasanya dia lebih kompeten. Nah kemudian apakah ini ada paper yang menarik ya? Ini juga mungkin bisa teman-teman kaji juga, misalnya tertarik ya, ini adalah apakah ada hubungannya warisan yang sangat besar atau non-labor income terhadap keputusan individu untuk mengurangi atau tidak join di dalam labor market. Dari artikelnya Douglas, David dan juga Harvey. Misalnya apa? Tujuannya adalah untuk melihat ada dua kelompok orang, dua kelompok dengan jumlah warisan yang berbeda. Yang pertama adalah small 7.700 dan yang besar itu adalah lebih dari 346.000 dia $146.000 gitu, di tahun 1982 sampai 1983. Nah, findingnya gimana? Temuannya gimana? Ya betul bahwa individu yang memperoleh warisan dengan jumlah yang lebih besar itu memang lebih memutuskan untuk drop out, untuk memutuskan untuk keluar dari pasar kerja. Karena apa? Ada kaitannya juga dengan non-labor income dan ada kaitannya juga dengan reservation wage mereka yang meningkat, sehingga preferensi mereka untuk masuk pasar kerja ya meningkat lagi. Standar mereka masuk pasar kerja ya harusnya di atas reservation wage mereka yang meningkat karena non-labor income yang meningkat. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja itu berkurang saat si warisannya semakin meningkat. Nah, use related tool LFPR yang pertama adalah Indonesia Youth Education. Masih tingkat ada perbedaan antara tingkat partisipasi angkatan kerja kita di antara negara-negara Asia lainnya, dan hal ini berkaitan dengan apa? Misalnya pendidikan, rendahnya lapangan kerja dan seterusnya. Kemudian gimana sih caranya meningkatkan LFPR perempuan? Ini adalah promoting self-employment to solve the female labor force participation approach. Jadi melalui apa ya? Pelatihan, melalui usaha-usaha mandiri seperti UMKM, wirausaha dan seterusnya. Nah, ini reference untuk materi ini, Borjas, chapter 2, Douglas, Eldenberg, dan McPanel et al. Ada pertanyaan dulu kah rekan-rekan sebelum kita lanjutkan ke unemployment rate ya unemployment rate, tapi gak banyak juga ke materi 20-an. Kita istirahat dulu lah ya. Hawanya soalnya hawa liburan pasti. Ini mungkin lebih ke pengangguran sih, karena sekali pengetahuan saya, kalau ketika individu memutuskan untuk sekolah itu kan keluar dari labor market, jadi nggak dihitung sebagai pengangguran. Berarti secara nggak langsung angka penganggurannya akan turun. Nah, apakah rata-rata lama sekolah itu benar-benar mempengaruhi pengangguran di jangka panjang, atau dia cuma menurunkan pengangguran di saat itu karena orangnya lagi sekolah? Jawabannya adalah
bisa keduanya jangka pendek dan jangka panjang tergantung level pendidikannya. Kemudian selanjutnya tadi ada seperti ini ya Pak. Ini adalah working age population, kemudian ini employed, ini unemployed, kemudian ini yang dia yang sekolah misalnya, sehingga mengurangi unemployment, mengurangi employment di masa itu. Nah kemudian jangka pendek atau jangka panjang yang tergantung level pendidikannya. Kan kalau misalnya kalian kuliah dari S1 sampai S3 misalnya, berarti kan di dalam jangka panjang ya kalian mengurangi TPAK-nya. Itu sih kita. 3 menit lagi ya guys. Ya, silakan. Kayak tadi kan ngebahas tentang kayak kuliah itu tujuannya biar meningkatkan term of education ya. Terus kayak tapi yang lainnya itu banyak banget pengangguran justru dari berpendidikan tinggi itu kayak S1. Nah sedangkan yang mereka yang udah bekerja lama kayak di SMA itu mereka udah masuk di pasar tenaga kerja duluan dan jadi kayak udah mengisi posisi itu gitu Bu. Nah terus dampaknya juga kebanyakan mereka yang berkuliah gitu nanti pas kerjanya tuh nggak sesuai dengan apa yang mereka ambil Ambil dari kompetensi ilmunya. ya gitu Bu. Nah itu kira-kira apa karena ada mismatch di bagian pendidikan sama labor marketnya atau kayak ada hal lain gitu Bu, kayak misalnya dia emang punya relasi dengan orang-orang di internal perusahaan itu atau ada faktor lain gitu? Oke, terima kasih pertanyaan Pak Eta. Jawaban saya adalah kenapa sih individu yang memang harapannya adalah meningkatkan level pendidikan, meningkatkan tingkat pendidikan, meningkatkan rata-rata lama sekolah, harapannya adalah expectation return on education-nya semakin tinggi. Tapi kenapa mereka tidak join di pasar kerja, bahkan pengangguran usia muda itu semakin meningkat? Jawabannya adalah karena reservation wage mereka. Ekspektasi mereka terhadap gaji itu semakin tinggi saat faktanya seperti itu ya. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa semakin tinggi level pendidikan maka ekspektasi terhadap gajinya itu meningkat. Karena apa? Mereka sudah meluangkan waktu, orang-orang yang meningkatkan level pendidikan mereka meluangkan waktu nih untuk belajar, meluangkan waktu untuk menunda di pasar kerja, keahliannya mungkin meningkat, kompetensinya mungkin meningkat. Kemudian di sisi lain mungkin mereka punya apa ya, kalau di beberapa negara itu kan ada pinjaman perkuliahan ya, sehingga apa kalau mereka mau join pasar kerja
itu tergantung dari upah yang ditawarkan. Itu kalau upah yang ditawarkan lebih dari reservation wage mereka, ya mereka baru mau nih masuk pasar tenaga kerja. Karena ada zat-zat goals tertentu gitu. Nah, sedangkan kalau upah yang ditawarkan itu kurang dari preferensi mereka, ya mereka memutuskan untuk tidak atau menunda dulu. Pertanyaan seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, internal dan seterusnya, ya sebenarnya kita tidak bisa menjawab dan memastikan hal tersebut ya. Tetapi kita juga bisa bilang bahwa ada kaitannya juga loh, experience terhadap upah. Semakin kalian berpengalaman, maka tingkat upah kalian itu meningkat. Hal ini tidak memandang level pendidikan. Karena apa? Semakin Anda misalnya kayak gini, Anda fresh graduate, melamar di lowongan fresh graduate, itu tingkat upahnya mungkin berasal dari bawah dulu gitu. Tetapi saat Anda experience, misalnya memutuskan untuk pindah perusahaan, pindah lokasi kerja dan seterusnya, dengan skill kalian, kompetensi atau lama bekerja yang semakin meningkat, maka hal itu juga akan berkaitan dengan tingkat upah gitu. Sehingga apa? Kadang di penelitian kita juga bakal melihatnya ini, upah itu tergantung dari misalnya level pendidikan, kemudian tenur, pengalaman pekerjaan, usia misalnya, kemudian laki-laki perempuan, gender misalnya, laki-laki perempuan, dan seterusnya. Jadi kadang kita bisa lihat di sini juga upah atau misalnya labor supply itu juga tergantung hal-hal tersebut. Gitu. Nah, guys, di sini saya nggak akan lagi membahas ya, kalau di makroekonomi kan kalian akan membahas apa itu pengangguran friksional, seasonal, kemudian pengangguran apa ya, setengah menganggur dan seterusnya. Itu akan kita skip ya di materi ini karena menurut saya itu basic materi yang harusnya teman-teman ketahui. Apa sih pengangguran seasonal, friksional, cyclical, struktural dan seterusnya. Sehingga yang akan kita bahas di sini adalah apakah menganggur itu pilihan? Ini pertanyaan pertama dulu ya. Karena saya sudah ditanyain 2 orang, maka saya bertanya ke kalian. Apakah menurut kalian menganggur itu adalah pilihan? Kan kita melihat perdebatan antara klasik dan Keynesian, full employment, not full employment. Sehingga saya mau tanya, menurut kalian menganggur itu pilihan kah? Atau penganggur itu bukan sebuah pilihan? Di lain orang yang sudah bertanya dan menjawab ya, guys. Gimana pilihan apa bukan sebuah pilihan? Selain kamu, selain teman-temannya sudah berpartisipasi. Ya, silakan. Cika. C-H-I-K-A. Iya. Menurut saya tergantung Tergantung apa? bisa pilihan sama bisa
tergantung dari apanya. Tergantung perspektif orangnya. Kalau misalkan pilihan itu dia itu mencari gaji yang lebih besar, dia kayak menunggu dan mencari gitu. Tapi kalau misalkan nggak pilihan itu lapangan kerjanya itu sedikit. Jawabannya adalah bisa keduanya memang betul. Tetapi kalau menurut Keynes, menganggur itu adalah bukan sebuah pilihan. Jadi kalau menurut classical economics, dia yang menganggur itu kan dia yang menganggur itu adalah karena pilihannya mereka ya untuk tidak bekerja gitu. Tapi menurut Keynes, karena tidak full employment, maka yang terjadi adalah menganggur itu bukanlah sebuah pilihan. Contohnya adalah di pasar tenaga kerja pada saat resesi atau depresi. Mereka menganggur itu bukan karena pilihan mereka. Itu contoh nyatanya. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang mau saya jelaskan. Yang pertama adalah tentang introduction dulu, bahwa meskipun di pasar tenaga kerja yang full perfect competition, kita menghadapi yang namanya pengangguran, kemudian natural rate of unemployment, kemudian job search, UE, unemployment insurance, dan wage rigidity yang mungkin bisa berdampak pada pengangguran. Jadi kita bisa bilang bahwa kenapa sih ada penganggur ya, karena kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, ini saya ambil penjelasan. Jadi meskipun pasarnya itu adalah perfectly kompetitif, pasar persaingan sempurna, kita menghadapi yang namanya pengangguran. Misalnya adalah di sini ada supply of labor, di sini ada demand of labor. Misalnya apa? Oh, sama-sama pengen ke titik equilibrium nih, rekan-rekan. Nah, sama-sama ke titik equilibrium, tetapi kita butuh waktu untuk match, butuh waktu untuk match cocok antara si demand dan juga supply, dan juga butuh waktu penempatan. Sehingga apa? Ya, kita menghadapi yang namanya frictional unemployment, pengangguran karena mencari pekerjaan misalnya. Karena apa? Ya, hal ini juga tidak bisa dihindarkan. Karena apa? Ya, antara si demand dan juga supply itu butuh waktu untuk locate each other, match each other. Misalnya adalah kalian punya tawaran pekerjaan yang sangat banyak nih, kalian pasti akan memutuskan kan gitu loh, mana tawaran yang menurut kalian tawaran yang paling baik gitu. Di sisi lain, di sisi demand, perusahaan itu juga akan memutuskan mana sih best kandidat yang bisa meningkatkan produktivitas output mereka gitu. Nah, dalam jangka pendek kita bisa bilang bahwa pengangguran atau pengangguran friksional ini adalah hal yang baik. Karena apa? Kita akan memilih pilihan-pilihan yang terbaik menurut kita gitu loh. Sehingga apa? Ya, kita dapat tempat bekerja atau tempat bekerja yang oke, upah yang oke juga. Tapi di sisi lain juga si perusahaan dapat pekerja yang paling baik, best kandidat juga gitu. Sehingga ya dalam jangka pendek pengangguran friksional itu adalah positif, dipandang sebagai positif. Tetapi dalam jangka panjang dia ya menjadi permasalahan gitu. Nah, ini definisinya mengubah di tahun 2001 dan sebelum di tahun 2001 BPS mengubah definisi unemployment untuk mengikuti ketentuan ILO. Definisi sebelumnya adalah menganggur itu tidak bekerja, siap untuk bekerja dan mencari pekerjaan. Nah, definisi terbaru adalah tidak bekerja, siap untuk bekerja, namun belum tentu mencari pekerjaan. Jadi meskipun dia ada di sini nih, tetapi belum tentu dia ini cari pekerjaan. Yang terbaru. Nah, kemudian kita akan belajar natural rate of employment dan actual rate of employment. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa sih natural rate dan aktual itu, kita sebenarnya bisa pakai ini aja deh, ini. Kalau natural rate of unemployment itu adalah pengangguran karena harusnya itu seperti ini loh, harusnya itu yang di titik coklat, di titik coklat ini, tetapi aktualnya itu adalah di titik biru. Di titik coklat ini apa? Dia yang mungkin mengakomodasi
siklus bisnis gitu. Tetapi yang di biru ini adalah di aktualnya. Sehingga apa? Ya harapannya adalah apakah kita bisa mencapai dunia tanpa pengangguran? Jawabannya adalah tidak. Tapi setidaknya harapan kita adalah kita bisa meminimalkan ataupun mendekati antara natural dan juga aktual unemployment rate gitu. Sehingga apa harapannya kita ya ada di sini, bukan yang terlalu jauh di sini gitu. Karena dunia tanpa pengangguran itu tidak akan mungkin gitu. Karena di sini tadi ingat di slide awal tadi, bahkan di pasar persaingan sempurna itu muncul pengangguran. Sehingga apa? Zero unemployment itu sangat-sangat mungkin, sangat tidak mungkin ya gitu. Karena apa? Ya ini tadi di dalam pasar persaingan sempurna pun ada gitu. Nah, natural rate of unemployment itu apa sih? Yakni adalah rata-rata pengangguran di sekitar atau yang di sekitar ekonomi fluktuasi, di sekitar siklus bisnis. Nah, di dalam resesi biasanya saat resesi biasanya aktualnya itu di atas meningkat di atas natural, sedangkan di saat aktual employment berada di bawah natural rate. Nah, sebenarnya natural rate of unemployment ini adalah normal unemployment rate yang mengakomodasi siklus bisnis, apakah di resesi atau depresi ataupun prosperity. Nah, jadi natural rate of unemployment ini adalah rata-rata tingkat pengangguran di sekitar mana ekonomi berfluktuasi. Nah, ini kalau kita lihat ada transisi atau perpindahan antara bekerja dan juga menganggur. Ada aliran perpindahan pekerja yang dari unemployed ke employed, ada juga dari employed ke unemployment. Nah, harapannya ya transisi antara keduanya ini sama gitu, sehingga apa? Natural rate of unemployment itu sama dengan aktualnya. Nah, harapannya di dalam jangka panjang ada steady state condition di mana jumlah orang yang mencari pekerjaan sama dengan jumlah orang yang baru kehilangan pekerjaan atau baru mencari pekerjaan. Nah, ini penjelasan fungsi teoretisnya tadi, LNEU dan unemployment rate. S ini adalah rate of job separation, di mana berapa sih jumlah orang, tingkat pemutusan pekerjaan. F ini adalah rate of job finding, adalah tingkat pencarian pekerjaan. Ini ada contohnya sedikit. Misalnya adalah ada 1% orang yang kehilangan pekerjaan dan ada 19% orang yang mencari pekerjaan. Kemudian gimana sih natural rate of unemployment-nya? Yaitu adalah 5%. S atau unemployment, jumlah orang yang kehilangan pekerjaan, persentase orang yang kehilangan pekerjaan itu adalah 1%. Berarti apa? 1% pekerja kehilangan pekerjaan setiap bulannya. Dan 19% menunjukkan bahwa 19% orang yang menganggur mendapatkan pekerjaan. Sehingga natural rate of unemployment atau equilibrium-nya di dalam jangka panjang itu adalah 5%. Nah, kemudian apa sih policy implication-nya untuk tadi kan kita secara sadar tidak bisa tanpa pengangguran gitu, sehingga policy implication-nya adalah gimana sih caranya kita mendekatkan aktualnya dengan si naturalnya. Yakni adalah
menurunkan S atau meningkatkan F gitu. Opsinya hanya dua, yakni adalah kebijakan menurunkan tingkat pemisahan kerja, tingkat pemecatan pekerjaan, tingkat pemisahan pekerjaan, atau meningkatkan tingkat pencarian pekerjaan dengan meningkatkan jumlah lapangan kerja baru. Nah, kemudian kenapa sih di dunia ini ada pengangguran gitu? Yang pertama adalah ada dua alasan kenapa tingkat pencarian pekerjaan kurang dari satu. Yang pertama adalah job search, job loser, job leaver, re-entrance, new entrant, atau yang kedua adalah wage stability. Ini tergantung dari kebijakan pemerintah. Job search, atau kita bisa bilang kenapa sih muncul pengangguran friksional? Karena apa? Ya butuh waktu untuk masuk pasar tenaga kerja, butuh waktu untuk dapat pekerjaan. Nah, terjadi karena apa? Ya pekerja itu kita paham bahwa masing-masing pekerja punya kemampuan yang berbeda, preferensi yang berbeda. Kemudian masing-masing pekerjaan butuh skill requirement yang berbeda juga. Kemudian geographic mobility yang tidak instan, yang tidak nol gitu. Kemudian informasi yang tentang pekerjaan atau job kandidat yang tidak yang tidak perfect information. Nah, kemudian yang kedua, atau adanya sectoral shift. Misalnya apa? Ya, kenapa sih muncul pekerjaan? Karena adanya perubahan struktural. Yang pertama, misalnya kita dari yang awalnya didominasi oleh pertanian, sekarang mungkin industri, sehingga ada shifting atau perubahan dari pekerja di level pertanian yang berganti ke level industri. Nah, tetapi karena tadi ada kaitannya juga dengan workers ability atau kemampuannya si worker, sehingga mungkin muncul pengangguran di sininya. Atau karena hal lainnya, misalnya adalah perubahan teknologi. Misalnya apa? Sekarang butuh orang banyak nih untuk data analis gitu, dibandingkan orang yang memperbaiki mesin ketik, karena sekarang menggunakannya komputer gitu. Atau perjanjian-perjanjian perdagangan lainnya. Nah, ini misalnya adalah structural change di Indonesia yang mungkin mengganti pasar tenaga kerja kita yang awalnya didominasi oleh pertanian, kemudian sekarang didominasi oleh manufaktur atau industri. Nah, atau selanjutnya karena public policy dan job search. Jadi kenapa sih kebijakan pemerintah itu bisa memengaruhi pengangguran? Yakni adalah karena public policy yang memengaruhi pengangguran. Yang pertama adalah government employment agency, misalnya adalah dengan adanya Kementerian Ketenagakerjaan, harapannya bisa meningkatkan job openings dan lebih baik dalam mematchkan antara workers dan juga pekerjaannya. Kemudian public job training program yang mungkin membantu mismatch antara skill yang dibutuhkan antara si pekerja dan juga industri. Jadi kita bisa bilang bahwa mungkin ada juga program-program pemerintah yang memengaruhi pengangguran. Nah, kemudian gimana program pemerintah lainnya yang mungkin berdampak pada pengangguran? Ini adalah unemployment insurance. Kalau di Indonesia adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Unemployment insurance ini adalah asuransi. Jadi pekerja saat mereka menganggur, mereka dapat asuransi pekerjaan dengan batas-batas waktu tertentu gitu. Nah, ada penelitian yang mengatakan bahwa unemployment insurance ini mengurangi keinginan seseorang untuk kembali lagi ke pasar tenaga kerja. Karena apa? Ya, mereka membandingkan opportunity cost
semangat bekerja dan tidak bekerja. Dan yang kedua adalah urgensi untuk mencari pekerjaan menurun gitu. Karena apa? Saya nggak bekerja, dia dapat gaji yang sama gitu, dapat unemployment insurance, ya udah saya menikmati waktu leisure dulu aja, baru nanti kalau sudah dapat unemployment insurance saya habis, saya baru memutuskan untuk mencari pekerjaan lagi. Jadi ada moral hazard juga di dalamnya. Nah, beberapa studi itu menemukan bahwa semakin panjang dia menerima unemployment insurance, semakin panjang juga durasi mereka menganggur, karena ada moral hazard di dalam. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari unemployment insurance? Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari unemployment insurance? Harapannya saat pekerja itu dipecat atau kehilangan pekerjaan, maka dia bisa cari pekerjaan yang lebih baik gitu, dan juga dia masih tetap bisa berkonsumsi dengan mendapatkan si unemployment insurance tadi. Nah, kalau dia mau mencari pekerjaan nih, kemudian ditanggung ditanggung konsumsinya, ditanggung pendapatannya selama beberapa waktu, ya dampaknya dia tetap bisa berkonsumsi dan juga dia bisa mencari pekerjaan yang memberikan peluang lebih banyak ataupun tawaran lebih banyak, misalnya dari segi gaji, kecocokan, working condition dan seterusnya. Nah, kemudian kenapa muncul pengangguran? Selanjutnya karena upah yang kaku gitu. Nah, karena misalnya upah yang sulit, yang cenderung naik terus tapi jarang untuk turun, itu juga membuat unemployment itu muncul atau pengangguran itu muncul. Karena apa? Ya karena upah pekerja itu kan kosnya si perusahaan ya, nah, sehingga meningkatkan unemployment di dalamnya. Nah, atau hal lainnya, atau yang kita namakan struktural unemployment itu karena pengangguran yang muncul atau pengangguran yang dihasilkan dari kekakuan upah dan juga job rationing. Jadi seperti itu. Karena job rationingnya itu adalah ya kalau tingkat upahnya semakin semakin naik terus, ya si perusahaan akan berpikir rasional, berarti cost biaya tenaga kerja saya semakin meningkat, sehingga saya cenderung mengurangi pekerja yang akan saya hire. Nah, kemudian kenapa muncul tingkat upah yang kaku? Yang pertama adalah minimum wage law, karena adanya UMK, kemudian labor union, dan juga efisiensi wages. Jadi saya bisa bilang bahwa materi dari SDM ini sangat berkaitan satu sama lain. Jadi yang pertama, kenapa muncul kenapa tingkat upah itu kaku? Ya karena ada set minimum upah atau ada UMK, ada UMP di perusahaan, di pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga apa? Ya sehingga berdampak ke pengangguran. Ada studi yang menunjukkan bahwa kenaikan 10% di dalam minimum wage akan mengurangi pengangguran usia muda 1-3%. Kenapa pengangguran usia muda? Karena penelitiannya di pengangguran usia muda dan juga pengangguran di usia muda itu pengalamannya masih kurang. Nah, sehingga apa? Minimum wage ini akan ada dampaknya, akan berdampak terhadap pengangguran. Kemudian yang kedua adalah adanya labor union atau serikat pekerja yang kuat atau tidak. Kalau serikat pekerjanya kuat, maka dia menginginkan hal-hal yang lebih banyak. Misalnya dalam working condition, upah yang semakin meningkat. Untuk apa? Kesejahteraan si serikat pekerjanya. Sehingga apa? Membuat munculnya pengangguran atau pengangguran itu meningkat. Nah, atau selanjutnya adalah efisiensi wage theory. Efisiensi wage theory kemarin apa, guys?
pertemuan terakhir tentang upah efisiensi wage theory itu apa sih? Tapi bahasa diajarkan upah efisiensi 2 kali ya, di Bu Neni dan di saya kan. Apa sih tingkat upah efisiensi? Boleh di-recall kembali kah? Ya silakan. Siapa? Oh iya. Jadi perusahaan itu dia akan mengubah di atas rata-rata supaya dia harapannya juga bisa meningkatkan kualitas dari para pekerja sehingga dia bisa mendapatkan kontribusi yang lebih baik dari pekerjaan itu. Oke betul. Jadi efisiensi wage itu adalah gimana untuk meningkatkan produktivitas atau untuk meningkatkan pekerja itu akan diberikan upah yang lebih tinggi agar menarik pekerja dan harapannya dia bisa attract pekerja-pekerja yang kompeten dan NTN akan berdampak pada tingkat produktivitas di perusahaan. Nah, kenapa sih efisiensi upah itu bisa mengurangi pengangguran? Karena apa? Yang di-hire itu sedikit, hanya pekerja-pekerja tertentu saja yang di-hire gitu, sehingga dan mereka mau membayar di atas upah rata-rata, mau membayar di atas upah OUMK misalnya, sehingga meningkatkan pengangguran ya, karena apa? Tidak banyak yang bisa mereka hire gitu. Saya mau tanya, kenapa perusahaan mau membayar upah dengan lebih tinggi gitu kepada si pekerja? Kemarin sudah saya jelaskan, mungkin Bu Neni juga sudah menjelaskan. Ada kaitannya juga dengan efisiensi wage. Yang pertama adalah tingkat bolos kemarin, kesehatan, mogok kerja, kemudian worker effortnya semakin meningkat, fokus ke kerja karena tidak menyambi pekerjaan lagi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada basic fact lainnya, fakta umum lainnya adalah penelitian kenapa sih unemployment rate di Europe itu lebih tinggi dibandingkan di US. Yang pertama adalah adanya guncangan atau shock dari technological progress yang mensyaratkan, membutuhkan tenaga kerja yang skill dibandingkan yang unskill. Kemudian yang kedua adalah efek dari United States, di mana ada membutuhkan atau ada kenaikan skill tenaga kerja yang punya skill gitu, tenaga kerja yang lebih kompeten, sehingga apa? Ada gap antara yang perbedaan upah antara yang skill dan unskilled worker. Dan juga yang terakhir adalah efek di Eropa sendiri. Efek di Eropa sendiri adalah higher unemployment karena apa? Si pemerintahnya terlalu baik gitu. Misalnya apa? Memberikan unemployment insurance dengan nominal yang lebih besar dibandingkan di Indonesia, misalnya, dibandingkan negara-negara lain misalnya, atau tentang kehadiran perserikatan pekerja yang terlalu kuat gitu dibandingkan si pemerintah, dibandingkan si industrinya, sehingga hal ini bisa menjelaskan kenapa sih pengangguran di Eropa itu lebih tinggi dibandingkan di negara Amerika Serikat. Nah, ini kemudian ada penelitian Ying Feng. Saya sudah menjelaskan ini belum sih? Ying Feng kayaknya udah ya? Belum? Ekaterina Jardim. Nah, yang pertama adalah penelitiannya Ying Feng. Pengen melihat gimana sih dampak dari perubahan struktural, dampak dari pembangunan terhadap pengangguran gitu. Menggunakan household survey. Hasilnya seperti apa? Pekerja-pekerja yang
low educated, pekerja yang dengan rata-rata lama sekolah atau tingkat pendidikan lebih rendah, mereka yang banyak menganggur di negara-negara maju gitu. Sehingga responnya adalah yang memberikan beasiswa, memberikan pinjaman kuliah, pinjaman sekolah bagi masyarakat di sana. Kemudian as productivity rises, saat produktivitas itu meningkat, maka sektor-sektor tradisional seperti pertanian itu tersisihkan gitu. Karena apa? Pekerja yang beralih dari tradisional sektor ke modern sektor, dan NDN akan meningkatkan pengangguran. Nah, kalau kita bilang apakah perubahan struktural tadi dari misalnya pertanian ke industri itu akan berdampak ke pengangguran? Jawabannya adalah iya. Karena apa? Peningkatan pengangguran menurut Ying Feng et al. Itu adalah konsekuensi natural dari pembangunan. Karena apa? Butuh worker yang lebih kompeten, kemudian butuh worker yang lebih mungkin mengetahui teknologi dan seterusnya. Nah, kemudian ada penelitiannya Ekaterina Jatin et al. Untuk melihat gimana sih kenaikan upah minimum di Seattle tahun 2015 dan 2016 menggunakan diferensi. Jadi findingnya seperti apa? Saat jam bekerja itu turun di pekerja dengan pekerja dengan level bawah, jadi bukan top level, jadi pekerja baru atau pekerja yang fresh graduate, dampaknya pada dampak kenaikan upah itu membuat working hours itu menurun pada pekerja dengan upah yang sedikit, sehingga menyebabkan total income pekerja low wage ini menurun. Kemudian selanjutnya adalah jadi di Seattle itu pertama ada kenaikan upah di tahun 2015, selanjutnya ada kenaikan upah lagi di tahun 2016. Efeknya gimana? Efeknya adalah lebih moderate di kenaikan upah yang pertama dibandingkan kenaikan upah di tahun 2016. Dan finding lainnya adalah saya agak lupa sih yang ini. Oke, bentar. Dampak selanjutnya adalah worker data. Ingat ya, jadi worker yang low pay tadi, least pay tadi, dia mungkin lebih perform saat karena kenaikan upah dia lebih perform gitu dibandingkan skill worker yang mungkin membutuhkan atau demanding atau meminta upah yang lebih tinggi lagi gitu. Sehingga apa? Kalau kita bisa bilang dampak kenaikan upah di Seattle di tahun 2015 dan 2016 itu lebih berdampak kepada low wage worker dibandingkan experienced worker, dan dampaknya itu lebih moderate, lebih so-so gitulah di kenaikan upah yang pertama dibandingkan kenaikan upah yang kedua. Nah ini gimana sih caranya kita meningkatkan TPAK, meningkatkan unemployment rate? Mungkin melalui vocational training. Ini saya sudah ambil dari berita. Kemudian di Indonesia itu di tahun 2022 ya kalau nggak salah, 2022 atau 2022 itu muncul jaminan kehilangan pekerjaan yang sekarang mengcover misalnya teman-teman bekerja nih dalam kurun waktu tertentu dan terdaftar di BPJS, sehingga kalau teman-teman itu
menganggur teman-teman dapat unemployment insurance, tapi tidak sebesar di negara Eropa. Jadi terbatas nominalnya dan terbatas waktunya, 3-4 bulan atau 6 bulan, saya nggak lupa. Kemudian pas ini udah ya kemarin ya. Nah, oke, ya pas ini. Nah ini sumbernya saya tetap ambil dari Borjas, Allenberg, McConnell et al. Dan juga Ekaterina dan American Journal lainnya. Nah ini guys materi yang cukup kita bisa bilang ada hal yang sama ya, ada bersama atau ada linking antara unemployment rate dan juga LFPR, ya enggak? Karena apa? Unemployment rate ini adalah bagian dari LFPR atau TPA. Nah, cukup sekian materi dari saya. Ada pertanyaan kah? Rekan-rekan? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Sampai jumpa minggu ya di ACC di ACC-nya kapan ya gitu. Saya agak lupa tanggal penggantiannya. Jangan lupa nanti di tanggal belasan kita akan ada presentasinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.